Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semua dan selamat pagi Bu Isya selaku dosen pemangku mata kuliah karya tulis ilmiah. Di sini saya Ustaz Riyani dengan NIM 2305725 ingin mempresentasikan mengenai antologi. Nah, sebenarnya apa sih itu antologi? Antologi berasal dari bahasa Yunani atau antologia yang berarti kumpulan bunga atau buket bunga. Nah, dalam konteks sastra atau karya tulis, antologi ini biasanya diartikan sebagai karya yang dipilih dan disusun berdasarkan tema, genre, periode, atau kriteria lainnya. Jadi antologi ini merupakan kumpulan dari karya-karya tulis. Biasanya kumpulan itu berupa kumpulan puisi, kumpulan cerpen, esai, artikel, ataupun karya-karya tulis ilmiah yang dikumpulkan dalam satu publikasi seperti itu. Nah, selanjutnya di sini ada jenis-jenis antologi. Yang pertama ada antologi puisi. Antologi puisi adalah kumpulan puisi pilihan yang dihimpun dalam satu buku atau media yang biasa ditulis oleh satu penyiar maupun banyak penyiar. Nah, puisi-puisi ini biasanya disatukan karena memiliki tema, gaya puisi yang sama, periode waktu yang sama, ataupun hal-hal yang memiliki tujuan yang sama. Lalu yang kedua ada antologi cerpen. Antologi cerpen ini adalah kumpulan cerita pendek yang dihimpun atau dikumpulkan dari berbagai penulis atau satu penulis yang disusun berdasarkan tema atau gaya tertentu. Lalu yang ketiga ada antologi esai dan artikel. Antologi esai dan artikel ini biasanya berisi kumpulan esai atau artikel ilmiah, artikel budaya atau artikel sosial yang biasanya membahas topik tertentu dari berbagai sudut pandang. Ini bisa di next. Di nextnya ini ada selanjutnya ada lanjutan jenis-jenis antologi. Yang keempat ada antologi genre sastra. Nah, antologi genre sastra ini biasanya berupa antologi fiksi horor, fiksi ilmiah atau fantasi. Ini sama seperti antologi pada umumnya, yaitu kumpulan karya-karya dalam genre yang tadi sudah saya sebutkan. Lalu yang kelimanya adalah antologi tematik, yang dimana yaitu kumpulan tulisan dari berbagai genre tetapi memiliki tema besar yang relatif sama, seperti antologi bertemakan perempuan ataupun perdamaian dan mungkin bertemakan lingkungan di sekitar. Kemudian di sini ada ciri-ciri dari antologi sendiri, yaitu yang pertama itu mempunyai satu penulis pilihan atau biasa disebut antologis. Nah, sedangkan karya-karya yang dikumpulkan itu biasanya berasal dari penulis yang sama, penulis periode yang sama atau tren yang berbeda gitu. Lalu yang kedua, umumnya memiliki kriteria sentral atau inti yang membenarkan pemilihan karya yang dikomplikasi, seperti dikumpulkan itu berdasarkan tema karyanya, berdasarkan periode dipublikasikannya, dan berdasarkan penciptaannya. Lalu yang ketiga ini adalah mencakup keseluruhan karya atau bagian yang mewakili karya tersebut. Nah, antologi juga biasa memperhatikan anotasi atau komentar sepanjang materi. Lalu yang keempat, antologi yang keempat ini bergantung sepenuhnya pada kriteria antologis. Artinya, terdapat banyak kumpulan buku antologi yang berbeda tentang topik yang sama. Jadi perbedaan menjadi perbedaan penting di antara keduanya. Lalu yang ciri kelima yaitu antologi tidak bersifat
definitif, namun dapat dielaborasi lagi pada edisi berikutnya dan karyanya dapat ditambahkan atau dikecualikan. Jadi buku antologi itu masih bisa diedit. Nah, di sini ada struktur penulisan dari antologi sendiri. Yang pertama, bagian judul ini biasanya judulnya berisi tema, jenis karya, nama editor atau penyusun, penerbit dan tahun terbit. Lalu ada latar pengantar yang menjelaskan latar belakang, tujuan, tema, dan proses seleksi karya. Lalu yang ketiga ada daftar isi, biasanya membuat judul, karya, dan penulis untuk memudahkan pembaca menemukan karya di buku tersebut. Lalu yang keempat ada isi atau karya utama, yang ini biasanya berisi karya-karya terpilih yang merupakan inti dari buku antologi sendiri. Lalu yang kelima itu ada biografi penulis, namun biasanya di dalam buku antologi ini bersifat opsional gitu. Jadi biasanya ada buku yang menyediakan biografi penulis, ada juga yang tidak menyediakan. Nah, biografi ini seperti pengertiannya yaitu menyediakan informasi tentang latar belakang penulis dan karya-karya lainnya. Lalu ada yang keenam, ada penutup. Ini pun jadi opsional. Penutup ini merupakan refleksi dari editor atau penyusun mengenai antologi yang telah disusun. Lalu yang kelima ada daftar referensi. Jika diperlukan, lebih baik dimasukkan untuk daftar referensinya sebagai acuan karya. Nah, saya ingin menjelaskan mengenai kekurangan dan kelebihan antologi. Mungkin untuk kelebihannya sendiri, yang pertama adalah buku antologi ini bisa menghimpun berbagai karya dalam satu buku sehingga tidak menyulitkan pembaca jika ingin mencari topik atau tema tertentu. Lalu yang kedua adalah memberi ruang bagi penulis untuk dikenal pembaca. Jadi semisal mungkin ada buku antologi bertemakan perempuan. Nah, penulis-penulis yang sekiranya memang belum terkenal itu bisa memasukkan di buku antologi tersebut gitu, supaya memberikan value. Siapa tahu dengan buku antologi ini mereka bisa dikenal oleh pembaca-pembaca lainnya. Lalu yang ketiga itu ada pembaca mendapat banyak perspektif gaya bahasa dan tema dalam satu buku. Lalu yang keempat, yaitu berguna sebagai bahan ajar sastra atau referensi ilmiah. Yang kelima, dapat menjadi catatan perkembangan karya sastra atau dituliskan dari masing-masing. Lalu untuk kekurangannya sendiri yaitu yang pertama, karena biasanya antologi ini terdiri dari banyak penulis dengan tingkatan kemampuan penulisan yang berbeda-beda. Mungkin itu yang menjadi salah satu kekurangannya. Lalu yang kedua, kualitasnya tergantung pada seleksi dan penyusunan oleh pengedit atau penulis. Lalu yang ketiga, tidak selalu menarik semua pembaca. Ini karena visualisasi gaya bahasa dan gaya isi yang dituangkan di dalam buku antologi itu biasanya berbeda, karena balik lagi antologi ini adalah kumpulan karya-karya tulis dari banyak penulis seperti itu. Lalu yang keempat ini bisa menimbulkan masalah jika tidak ada kesepakatan jelas antara penulis dan yang memiliki karya. Maka dari itu pada tadi struktur ada bagian daftar referensi. Nah, itu mungkin bisa jadi tambahan ketika memang ingin membuat buku antologi. Di sini ada jenis-jenisnya. Yang pertama ini adalah antologi puisi, bangsa dan asa. Jadi ini mungkin mengenai bangsa gitu. Lalu ada antologi cerpen. Ini adalah kumpulan cerita pendek yang dikumpulkan dalam satu buku. Lalu di sini juga ada antologi esai yang berjudul Peran Guru dalam Membentuk Karakter Siswa. Lalu di sini ada nulis bareng buku antologi. Ini bertemakan ibu tercinta. Jadi kalau ini poster ya teman-teman, ini poster untuk mungkin kegiatan untuk membuat buku antologi. Di sini ada contohnya untuk
Dan mungkin ini instansinya dari mahasiswa PLP 1 PGSD, FKIP dan UAD. Nah, di sini diedit atau editornya adalah Aksi Mardiati dan kawan-kawan. Jadi di sini penulisnya bukan hanya satu, tapi dia bareng-bareng menulis buku antologi ini. Nah, di sini ada mungkin hak cipta dari bukunya sendiri. Lalu ini masuk ke penulisan pertama, yaitu ada Rabi dulu dalam membentuk karakter siswa dari Nela Agustin. Karena ini artikel, jadi semua ini berupa artikel ya teman-teman. Lalu yang penulis kedua, nah ini Guru Itu Menyenangkan dari Eri Widiasari dan Eni Lutfika. Sampai nah, ini juga ada lagi hubungan persepsi, motivasi, dan hasil belajar siswa dari Amar Ramadhani, Siti Nurbita, Sekar Suci, dan Gina Rustin. Nah, mungkin ini untuk gambaran antologi esai, begitu pula dengan gambaran antologi puisi, cerpen, ataupun karya-karya tulis lainnya seperti itu. Mungkin dari presentasi saya cukup sekian. Bagi teman-teman ada yang ingin bertanya, silakan dipersilakan. Sebelumnya izin memperkenalkan diri, nama saya Nurhati dan nimba 39396 izin bertanya. Kira-kira di antologi ini hal-hal apa saja yang harus diperhatikan dalam penulisannya? Terima kasih. Ya baik, terima kasih Anwar atas pertanyaannya. Mungkin saya ingin menjawab berdasarkan hasil presentasi dan hasil membaca saya. Mungkin hal-hal yang perlu diperhatikan dalam penulisan antologi ini adalah hal tadi dilihat dari kekurangannya, yaitu masih ada beberapa gaya bahasa atau konten dalam antologi yang kurang konsisten gitu. Jadi mungkin yang harus diperhatikan adalah kesesuaian isi dengan judul dari buku antologi itu sendiri. Lalu gaya bahasa penulisannya itu juga harus disesuaikan. Lalu yang ketiga adalah pengambilan referensi dari karya-karya tulis yang akan dikumpulkan menjadi satu. Mungkin hal yang paling harus diperhatikan tiga hal tersebut supaya pembaca pun ketika membaca memiliki kenyamanan gitu dari gaya tulisnya, terus juga dari judulnya yang sesuai dengan tema, dan ya mungkin itu saja jawaban dari saya. Apakah cukup, Anu? Cukup, terima kasih atas waktunya. Iya, terima kasih kembali. Mungkin presentasi dari saya sekian, kurang lebihnya mohon maaf jika terdapat kesalahan kata. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.